Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Izalatul Jahli Channel bersama saya Mustoli. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman, Islam dan sehat badan ya. Jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ini agar lebih bermanfaat bagi kita semua. Ya, pada malam hari ini saya akan menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pahalanya sangat besar. Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan sumber utama dan pertama ajaran Islam menjadi petunjuk kehidupan umat manusia. Diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rahmat yang tak ada taranya di alam semesta ini. Di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi siapa yang mempercayai serta mengamalkannya. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang isinya mencakup segala pokok-pokok syariat yang terdapat di dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Karena itu, setiap orang yang mempercayai Al-Quran akan bertambah cintanya kepada Al-Quran. Cinta untuk membacanya, cinta untuk mempelajari dan memahaminya, serta untuk mengamalkan dan mengajarkan sampai merata rahmatnya dirasai dan dikecap oleh penghuni alam semesta. Setiap mukmin yakin bahwa membaca Al-Quran saja sudah termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Sebab yang dibacanya itu adalah kitab suci. Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin, baik dikala senang maupun dikala susah, dikala gembira ataupun dikala sedih. Malahan membaca Al-Quran itu bukan saja menjadi amal dan ibadah, tetapi juga menjadi obat dan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Pada suatu ketika datanglah seorang kepada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, meminta nasihat yang katanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat kujadikan obat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Dalam beberapa hari ini aku merasa tidak tentram, jiwaku gelisah dan pikiranku kusut. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak." Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menasehatinya yang berkata, "Kalau penyakitmu itu yang menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat. Yaitu ke tempat orang yang membaca Al-Quran. Engkau baca Al-Quran atau engkau dengar baik-baik orang yang membacanya, atau engkau pergi ke majelis pengajian yang mengingatkan hati kepada Allah, atau engkau cari waktu dan tempat yang sunyi, di sana engkau berkhalwat menyembah Allah, umpama di waktu tengah malam buta, di saat orang sedang tidur nyenyak, engkau bangun mengerjakan sholat malam, meminta dan memohon kepada Allah ketenangan jiwa, ketentraman pikiran, dan kemurnian hati. Seandainya jiwamu belum juga bertaubat dengan cara ini, engkau minta kepada Allah agar diberinya hati yang lain, sebab hati yang kamu pakai itu bukan lagi hatimu." Setelah orang itu kembali ke rumahnya,
diamalkannya lah nasihat Ibnu Mas'ud itu. Dia pergi mengambil wudhu, kemudian diambilnya Al-Quran, terus dia baca dengan hati yang khusyuk. Selesai membaca Al-Quran, berubah seketika jiwanya menjadi jiwa yang tenang dan tentram, pikirannya jernih, kegelisahannya hilang sama sekali. Nah, dari kisah ini kita sudah dapat mengambil ikhtisar bahwa yang namanya Al-Quran itu bukan cuma bacaan, tapi hebatnya Al-Quran itu apa yang kita baca terkadang pas dengan sesuatu yang sedang kita alami pada saat itu. Padahal kalau kita teliti secara mendalam, Quran itu kan 1500 tahun yang lalu. Belum ada teknologi, belum ada kecanggihan-kecanggihan. Tapi Al-Quran sudah bisa menebak hati orang-orang seperti kita, orang-orang kholaf. Kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran. Di dalam ajaran Islam, bukan membaca Al-Quran saja yang menjadi ibadah dan amal yang mendapat pahala dan rahmat, tetapi mendengarkannya pun mendapatkan pahala. Sebagian ulama mengatakan bahwa memperdengarkan orang membaca Al-Quran pahalanya sama dengan orang yang membacanya. Tentang pahala orang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan jelas dalam surah 7, yaitu Al-A'raf ayat 204, disebut sebagai berikut. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, semata-mata itu dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.